menit terakhir ada kuis gitu ya, gampang pokoknya diisi ya. Terus saya siapkan Google Form. Nah, nanti dikumpulkan di sana. Biasa Anda sudah berpengalaman difoto ditulis tangan, terus difoto, dikirim gitu ya, seperti biasa. Sebenarnya sudah ada sih di asinkronus di Siakadu, cuma Pak Mukhlis tidak begitu familiar. Dah santai aja, kemarin sudah dibahas. Sebenarnya pembahasan hari ini ya sudah kita singgung sebagian di pertemuan pertama ya. Hari ini insya Allah kita bahas tentang fungsi dan peranan lab. Kemarin sedikit sudah kita bahas ya. Nah ini siang-siang mungkin ngantuk gitu ya. Iki wis ono nomor 6. Nah, ini enak ini saja nih ya, kayak Ahmad, Khairuddin, Safira, ada nomor, NIM terus nama, nanti angkat tangan itu gampang. Namanya ini sudah di awal ya. Artinya namanya itu ya sesuai nama awalannya gitu. Kalau misalnya Ahmad Khairuddin ya awalnya Khairuddin. (2023) 32 orang. PJ-nya ini Herlina. Nah, wis ditambah Pak Mukhlis wis pas. Ya. Nanti saya presentasi semuanya, nanti tengah-tengah saya panggil lagi. Imamatur Rasidah menyimak ini? Hadir, Bapak. Alhamdulillah. Bani Asror. Bani M. Asror. Halo Bani. Apa Khairuddin? Bani terkendala sinyal, Pak. Oh, sinyal. Ini jumlahnya, loh kok ada yang double lah ini. Anaknya 32 tambah Pak Mukhlis 33 mestinya ya. Ada yang double lah ini, apa HP sama laptop itu ya. Kok ini jumlahnya 34. Herlina kan 32 ya temannya. Mahasiswanya 35 Bapak, tapi yang 3 itu masih belum KRS. Oh, aduh maaf lupa lagi saya. Anaknya suruh WA ke saya sendiri aja ya Herlina. Nama NIM gitu aja ya. Pak saya tulis saja Pak Mukhlis. Misalnya saya Herlina Fernanda. Nomor NIM ini sudah ikut program organisasi lab gitu aja. Nanti saya tambahi di daftar namanya ini ya. Nanti enggak saya lupa nanti ya, repot nanti administrasinya. Beberapa semester lalu ada yang kejadian gini sampai akhir ya, terus apa namanya bilang, Pak saya itu ikut terus loh Pak kuliah itu. Tapi dia itu sepertinya pertemuan ke-9 atau berapa mulai runtuh motivasinya. Maunya itu begini, ya tidak apa-apa ikut kuliah dulu terus nanti nilainya disimpan. Tapi akhirnya dia tidak ikut UAS atau apa gitu ya. Terus akhirnya ya nggak lulus sepertinya gitu. Sebenarnya jurusan sudah sepakat, tidak apa-apa. Ini kan sampai tanggal berapa? 16 September ya. Baik ya, nanti kita lanjut ya. Perkara itu biar anaknya sendiri yang ke Pak Mukhlis. Terima kasih Herlina komunikasinya. Baik ya.
apa namanya, di sini kita membahas tentang peranan. Gampang nggak ya, santai aja. Yang penting menyimak ya. Kalau Ligi Kacaya hadir ini? Hadir, Pak. Ya, bagus. Andi? Hadir, Pak. Oh, panggilannya manggil kayak lanang. Panggilannya siapa ini? Tari, Pak. Tari. Oh, panggilannya Tari. Dara Nabila? Hadir, Pak. Ya, bagus. Nanti saya panggil lagi yang lain. Fungsi dan peranan laboratorium. Ya, saya lihat anak-anak di apa namanya, anak-anak di ini laboratorium yang prodi kimia. Nah, itu saya lihat hampir setiap hari di ya. Nah, ini sangat perlu tentunya ya. Ada banyak pengalaman nanti. Apa itu peranan dan fungsi dari lab? Yang pertama, lab itu sebagai sumber belajar. Ya, sumber belajar. Jadi gini ya saudara. Kalau misalnya saudara itu Anda di jalan, terus mungkin ada orang lain itu macet dantin naik. Anda kan jengkel ya, mungkin jadi amarah. Nah, ya jengkel naik tingkat jadi marah. Nah, dengan apabila kita itu hanya marah aja, ya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau apa namanya, Anda itu mempunyai pikiran, oh iya rek, kalau sudah memang macet dantin itu membuat orang jadi terganggu ya, marah-marah bahkan ya. Berarti saya tidak akan melakukan hal seperti itulah. Itu namanya jalan itu bisa jadi sumber belajar. Nah, gitulah ya maksudnya. Jadi supaya memaknai sumber belajar. Jadi sumber belajar itu banyak sekali. Dari jalan, dari teman, dari kegiatan praktikum, termasuk di lab ini bisa sebagai sumber belajar. Nah gitu ya, jadi apapun supaya nanti gampang kita mencernanya. Pertama, kalau di dunia pendidikan itu ada tujuan atau hasil belajar itu bisa dikelompokkan menjadi 3 ya, yaitu pengetahuan atau kognitif, lalu sikap atau afektif, dan psikomotor atau keterampilan gitu ya. Nah nanti kita bahas coba satu-satu, kok bisa sih bahwa sumber belajar itu menjadi peranan penting dari lab. Nah, untuk kognitif, kita pikir dulu tentang kognitif. Yes, gampangnya ini fakta. Mana ya misalnya fakta. Saninda. Fakta itu apa sih? Fakta itu ya sesuatu yang memang keadaannya seperti itu, ya fakta. Misalnya fakta itu ya sesuatu yang mungkin bisa diamati, bisa dirasa, bisa dilihat. Nah itu ya namanya fakta, didengar. Nah itu fakta.
keadaan yang memang keadaan yang seperti itu saat itu gitu ya, ya fakta. Ya kadang kita bicaranya sering tapi membatasi fakta itu kadang susah. Nah sekarang misalnya saya beri contoh. Kalau Anda itu misalnya ini ya, saya tanya ya, Citra, mana Citra ini, Cit? Hadir Bapak. Ya, Anda pernah lihat Citra tadi, kalau saya tanya, HCl, larutan HCl itu warnanya apa? Tidak berwarna Bapak. Tidak berwarna. Saudara bisa melihat tidak berwarna itu di mana? Di mana Anda pernah lihat HCl larutan itu tidak berwarna? Di laboratorium. Di laboratorium. Bagus. Nah ini salah satu contoh bahwa bisa sebagai sumber belajar. Nah kalau misalnya siapa yang pernah lihat larutan CuSO4 itu warnanya apa? Biru. Biru Bapak. Biru Bapak. Biru Bapak. Bagus, warnanya biru. Anda lihat di mana itu? Di laboratorium. Iya, bagus. Nah ini salah satu contoh lab itu bisa untuk melihat fakta-fakta, yaitu namanya fakta CuSO4 biru. Nanti Anda lihat apa itu yodin itu kecil-kecil ya, rotok coklat gelap gitu ya. Terus mungkin Anda lihat sulfur. Nah kalau di mall ya mungkin sulit ya lihat sulfur. Nah ini salah satu contoh lab sebagai sumber belajar untuk bidang pengetahuan. Contoh lain lagi seperti di gambar itu. Ya, misalnya itu, Anda lihat, biasanya itu kalau dulu waktu kimia dasar, Anda praktek seperti itu ya. Sebelum reaksi Anda disuruh nimbang, seperti itu ya. Zat yang mau dicampur, satu ditaruh di Erlenmeyer, satunya ditaruh di tabung reaksi. Nah, terus ada talinya itu biasanya ya, talinya. Setelah diukur masanya sebelum bereaksi, terus kemudian dituang dikit, sehingga tabung reaksi itu akan isinya tumpah, dan ketika itu bercampur kan sudah ditutup. Nah, itu namanya sistem tertutup. Ya, tidak ada materi yang keluar. Tapi kalau ada panas mungkin tangan Anda merasa panas. Nah, itu namanya tertutup. Tapi kalau ada panas keluar tangan nggak terasa, itu namanya tersekat. Nah, gitu ya, sistemnya tersekat. Ini tertutup.
Nah, setelah bereaksi ditunggu beberapa saat, gampangnya setelah sempurna reaksi, maka kemudian ditimbang lagi. Nah, ternyata masanya sama atau hampir sama. Sebenarnya sama ya, cuma mungkin human errornya saja yang mungkin ngitung di awal atau di akhir yang kita agak kurang teliti, sehingga mungkin sedikit ada perbedaan antara sebelum dan sesudah reaksi. Nah, berarti kita belajar apa? Masa sebelum dan sesudah bereaksi, masanya sama. Hukum apa itu, saudara? Radita, hukum apa Radita? Aku tidak. Halo Radita. Ada tak Radita ini? Ada Pak. Kira-kira masih ingat? Sesudah dan sebelum bereaksi masanya sama. Hukum kekekalan Energi. masa sebelum dan sesudah sama. Yang sama masa, berarti kekekalan masa. Ya, hukum kekekalan masa kan dipelajari di stoikiometri. Lah kita bisa di situ bahwa itu kita bangun pengetahuan anak bahwa hukum itu, hukum kekekalan masa itu bisa kita buktikan di lab. Jadi akhirnya apa? Bahwa lab itu bisa berfungsi sebagai sumber belajar untuk bidang pengetahuan, ya. Ono terminologi endi sing ngarane asam sulfat iku. Endi sing ngarane iodin itu. Gitu bisa kita lihat batasan-batasannya, Anda bisa lihat. Itu adalah bukti-bukti bahwa bisa sebagai pengetahuan. Terus contoh lagi, apa itu konsep misalnya mol, konsep apa misalnya asam basa menurut Arrhenius misalnya, atau menurut Bronsted-Lowry. Jadi konsep bagaimana konsep asam bahwa dia bisa melepas H+. Nah, melepas H+ itu ada kelebihan asam. Dibuktikan misalnya dengan lakmus ngunai ya. Lakmus biru taruh di larutan asam menjadi merah. Lah itu menunjukkan anak itu bisa diajarkan konsep. Ya, salah satu cirinya konsep adalah bahwa kalau asam dicelupkan indikator biru maka menjadi merah. Jane kayak nek plafon niku gua baru rusuk ya, Bu. Ini nanti entas tak buka. Nah, gitu ya. Terus apalagi generalisasi. Apa sih contoh generalisasi? Mungkin Anda dulu ya pernah praktikum apa ya, kinetik tentang luas permukaan dan laju reaksi mungkin di SMA. Ya, pernah lihat ya. Atau mungkin waktu kuliah ada pernah praktek seperti itu, misalnya ada HCl direaksikan dengan lempengan aluminium. Aluminium tiga bagian, dijadikan 3 bagian, semuanya sama masanya, timbang. Ya. Terus yang satu tetap utuh, yang satu dipotong-potong jadi 2, yang satu dipotong-potong kecil. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Terus masing-masing dikasihkan, ditambahi HCl, itu langsung ditutup dengan apa jenenge itu? Langsung ditutup dengan balon. Nanti akan terlihat tiga apa namanya, tabung reaksi itu mana yang balonnya mulang-mulang ngelemprek gitu ya, mulang-mulang ngelemprek terus kemudian bisa menjadi naik
gitu ya, menjadi kencang gitu ya. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat bahwa semakin besar luas permukaan yang bereaksi, makin cepat laju reaksinya ditandai dengan pelepasan gas H2 itu ya, akan nyebul balon itu kalau jadi naik. Maksudnya itu berdiri gitu ya kan, ditaruh di mulutnya tabung reaksi. Generalisasinya ini apa ya, nanti di luar bahwa misalnya generalisasinya apa, misalnya Anda minum pil apa effervescent utawa pil misalnya untuk mules-mules supaya lebih cepat bereaksi, pilnya itu ditumbuk. Nah, itu berarti sudah kita melakukan generalisasi dari yang sudah kita pegang. Menurut maksudnya ya, itu namanya generalisasi. Sesuatu yang sudah kita lakukan itu bisa terjadi dengan konteks yang mungkin berbeda tapi substansinya sama. Menurut namanya kita generalisasi. Sampai di sini dulu, kira-kira ada yang kita diskusikan tentang lab sebagai sumber belajar dalam bidang kognitif. Silakan saudara. Baik ya, sementara mungkin belum ada, kita lanjut ke sikap atau afektif. Saudara itu misalnya Zumratus, mana Zumratus? Hadir Bapak. Ya, saudara itu kalau praktek mengambil alat bahan itu menurut kehendak sendiri atau sesuai prosedur yang ada di buku petunjuk praktikum? Sesuai dengan petunjuk praktikum Bapak. Nah, bagus. Kalau seperti itu kadang kan mungkin koas tidak terlalu mungkin ya, tidak terlalu sudahlah, tidak terlalu mengontrol anak-anak ini mengambil sesuai apa enggak. Nah, Anda mengambil tadi dikatakan sesuai dengan petunjuk. Berarti Anda itu berlatih sikap apa nih, Zumratus? Apa Mbak? Umpama Anda ngambil di luar petunjuk praktikum itu kan ya mungkin naik bisa terjadi. Mengikuti peraturan Pak. Sesuai. Berarti sikap apa itu namanya, Zumro? Kalau Anda ngambil tidak sesuai petunjuk namanya tidak jujur ya. Nah, berarti Anda itu di lab itu harus dilatih untuk bersikap jujur. Jadi Anda mengambil barang, alat bahan sesuai dengan petunjuk praktikum. Lore, kita mungkin tidak tahu ya, saya pernah dengar dulu beberapa tahun lalu saya juga lama jadi kasub labnya anorganik. Ya gantian gitu ya, saya juga lama jadi beberapa tahun jadi kasub lab anorganik. Itu pernah ada usulan iodin iki lho Rek. Pak, paling wadai kecil ngene tok. Sak wadah kecil itu harganya 1 juta lebih saat itu wis berapa tahun yang lalu. Nah, sekarang mungkin akan lebih naik lagi. Loh, kalau kita itu tidak jujur atau nakal ngono ya, kan lumayan ya, gak dikontrol sampai koas, kita ngambil,
nanti kan mengembalikannya kan sesuai dengan yang ada di itu. Ya sudah, bisa kita sa'i itu. Umpama tidak jujur ya. Umpama lo yang tidak ngajari Pak Mukhlis. Nah, terus kita jual ngono ya. Orang sudah apa namanya, sudah lumayan dapat uang saudara. Padahal kecil disai ngono gak ketok. Nah gitu ya. Mahal-mahal harga apa namanya bahan-bahan di lab itu ya. Nanti kalau Anda praktikum waktu skripsi itu baru akan tahu, walah nanti habis banyak ya praktek itu. Nah, terus misalnya di sana Anda itu selalu rata-rata saya lihat itu apa namanya anak-anak itu praktek itu berkelompok. Sebenarnya praktek itu tidak harus berkelompok ya saudara, tidak harus. Mengapa kok kemudian harus berkelompok? Ya pertama ada beberapa pertimbangan. Ya pertama untuk hemat alat dan bahan. Kalau anak 35 ini kelas 2023E semuanya praktek satu-satu, berapa banyak bahan yang akan terbuang setelah praktek? Ya. Nah, tetapi ya kan tidak banyak ya, paling 3-4 orang gitu aja. Itu masih kondusif untuk artinya berlatih semuanya gitu ya. Tidak ada hanya satu orang tapi berlatih semuanya. Jadi saudara, di sana itu kita berlatih sikap, dengan berkelompok itu kita dilatih kerja sama ya. Tapi saya tidak cocok kalau kemudian Anda itu membagi diri. Nah itu saya yang kurang cocok. Misalnya kayak praktikum klorbromiyot itu ada 6 item. Anda 3 orang dalam satu kelompok. Wis aku praktek nomor 1, 2, kamu 3, 4, kamu 5, 6. Nah itu namanya tidak kerjasama yang baik kalau menurut Pak Mukhlis ya. Karena apa? Kalau praktek sendiri-sendiri dalam ya podo, kalau praktek dewe ya, yang praktikum 1, 2 ndak akan pernah lihat ya apa tentang, ndak ada pengalaman tentang praktek nomor 3 dan 4 atau 5 dan 6. Sebaliknya, nah itu makanya terus dulu waktu ujian itu kan gak iso belas, arek tak kok apa kamu kok ndak bisa belas, gawe gas klor ya salah. Ya Pak, ndak ikut praktek Pak, ya mesti ae gak iso. Ya itu bukan kerjasama, ya kerjasama itu ya sama-sama menyiapkan alat bahan terus bareng. Walaupun ada yang pegang untuk CL, tapi tetap yang lain memperhatikan, mengikuti gitu ya. Gak mungkin lah, misalnya membuat CL2, CL2 gas klor, terus mari ngono 3 orang itu megangi tabung reaksi. Mari ngono 3 tangan itu mengambil H2SO4 netes bareng. Ya ndak begitulah, ya ndak terlalu gitu amat ya. Cara ini kerja sama Pak. Ya ndak begitu ya. Mesti ya tetap kita kerja terus saling membantu menyiapkan ini, mengambilkan H2SO4, NaCl, MnO2 dicampur menjadi, dipanaskan dikit terus terjadi Cl2 ya. Terus kerjasama dan seterusnya gitu ya. Ini sekedar contoh. Yes. Sudah 2, ada yang kita diskusikan. Mungkin ada teman yang mengusulkan Pak sikap yang lain Pak, gak apa-apa. Ya, bisa kita latih. Apa sih yang selain tertulis di sini? Ya apa sih? Verlistia. Di Verlistia. Mohon maaf Bapak, tadi Verlis izin ke saya katanya ada masalah jaringan. Ya,
di mana sih rumahnya ini? Pulang ke desa tak ini? Ya kalau di Kedintang, apa karena Zoom ini terus anak-anak pulang ke desa atau kampung ya mungkin ono sinyal. Tapi nek di kos-kosan mana ya insya Allah enggak. Baik ya. Jadi Verlistia ini enggak ada. Enggak apa-apa, nanti kalau ini enggak ada saya tulis enggak hadir gitu ya. Ya izin gitu ya. Tapi tetap harus saya ketahui ini hadir apa enggak walaupun Zoom. Ya bukan walaupun ya tetap kuliah sih. Hadir Bapak. Terkendala jaringan Bapak. Oh iya. Endi saya Verlis? Iya Halo. Bapak. Mas. Oh iku hadir iku Verlistia. Oke. Verlis, kira-kira sikap apa lagi sih yang kira-kira bisa dilatih di lab, Verlis? Ya Pak Verlis. Sikap, ngerti bisa bayangkan sikap ya. Wis terserah. Kira-kira sikap apa lagi yang bisa dilatihkan ngono? Disiplin Bapak. Ya bagus. Contohnya bagaimana melatih disiplin di lab sih? Datang tepat waktu di lab Bapak dan juga mengikuti arahan sesuai prosedur praktikum. Nah bagus. Ya itu akan melatih kedisiplinan mahasiswa atau siswa. Ya bagus. Saya contoh satu lagi, saya Clarissa. Baik Bapak, Pak izin ini apa? Kami soalnya depan rumah ada hajatan. Maaf. Apakah suara saya terdengar Pak? Clarissa, mana Clarissa ini? Belum? Oh itu wis muncul 156. Apa Clarissa contohnya tadi? Tadi disiplin. Contohnya itu, ya contoh lainnya mungkin ini Pak, teliti dan cermat. Jadi kita itu harus teliti ketika membaca alat, skala alat yang benar seperti kayak pas nimbang itu. Jadi harus tahu yang tepat gitu, akurat gitu. Teliti. Iya bagus. Ya, Clarissa, Verlistia sudah menjawab dengan baik. Ya betul. Jadi di situ bisa dilihat, dilatih teliti, mengamati hasil praktikum harus teliti. Enggak warnanya abang ditulis kuning. Nah ini juga harus teliti. Melihat tadi ya tulisan dari apa itu volume atau timbangan. Nah itu juga termasuk teliti apa enggak. Oke. Wes, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu psikomotor. Bidang keterampilan atau psikomotor. Keterampilan menggunakan peralatan lab, mengukur secara cermat dan lain-lain. Apakah saudara itu
saudara misalnya iki Pak Muhammad Said Akil. Halo Muhammad Said Akil. Halo Pak. Ya bagus. Ya supaya nggak ngantuk saya ajak ngomong. Pak Muklis ngomong aja ngantuk kok. Mendengarkan tambah ngantuk ya. Saudara pernah mengukur volume misalnya wis praktikum apa, mengukur volume apa sih, coba diceritakan Muhammad Said. Yang sudah Anda lakukan aja, nggak usah ribet-ribet. Praktikum apa semester sebelum ini? Praktikum titrasi Pak. Nah, pinter titrasi. Anda mengukur volume apa dulu yang mau dititrasi? Mengukur volume yang titratnya Pak, yang di Erlenmeyer. Oh iya, bagus. Saudara mengukur itu menggunakan apa? Ya syukur. Menggunakan gelas ukur Pak. Ya, kalau ya kadang gelas ukur, kadang lebih ada yang pakai labu ukur gitu ya. Utawa sing gampang itu biasanya lebih valid itu pipet gondok itu ya, yang apa namanya menggunakan itu lebih akurat ya. Terus habis gitu disedot volume pas, nah baru kemudian diturunkan di Erlenmeyer ya, bagus. Baru kemudian diturunkan di Erlenmeyer. Nah saudara, Anda berlatih mengukur Muhammad Said tadi ya, berlatih mengukur volume larutan yang mau dititrasi. Nah itu berarti apa namanya? Saudara berlatih keterampilan mengukur volume. Nah itu berarti saudara sudah belajar bidang psikomotor. Nah gitu ya. Jadi lab itu bisa sebagai sumber belajar untuk bidang. Kalau di mall masuk ono alat-alat, misalnya di mall tadi warkop ngono ya, masa ada alat-alat untuk buret, Erlenmeyer ya, pipet gondok, gelas ukur ngono masuk ono ya, kan ndak ada. Ya bisanya itu dilatih di lab. Pinter. Tapi kalau perlu sedikit tambahan gitu ya, keterampilan itu ada ahli yang membagi menjadi dua ya saudara. Keterampilan motorik dan keterampilan kognitif. Nah keterampilan motorik ya kayak ngono iku mang, melakukan titrasi, tangan kiri membuka keran, sing iki goyang-goyang Erlenmeyer ini kalau ndak dilatih ya ndak bisa loh ya. Ya ngono. Lah itu namanya keterampilan motorik, tapi ya tetap pakai otak gitu ya, makanya psikomotor. Ya. Ada lagi keterampilan kognitif. Keterampilan kognitif apa? Mengamati, menganalisis, memprediksi. Nah, ngono itu namanya juga keterampilan kognitif. Jadi orang namanya keterampilan berpikir, thinking skill, keterampilan berpikir. Nah, ada yang menyebutnya begitu. Lah itu saudara yang kemudian bisa kita latihkan di laboratorium ya. Wis santai. Sampai di sini dulu ada yang kita diskusikan.
Fitria Ayu, tidak ada masalah ya. Tidak ada yang kita diskusikan. Tidak, Bapak. Ya, bagus. Baik ya, kalau begitu kita istirahat sejenak ya. Nanti sebentar lagi kita balik ya. Mungkin beberapa menit minum dulu. Terus tapi kalau nek asli gak dijual. Tapi kalau nek dhewe gak ada karena ditarik di ujian ini padha ae. Citra lo cek bayar rongan. Piro ya? Mbok sih bayar piro ngono? Padahal iku gak anu dhek dhewe. Yo tetep bayar. Baik ya Ananda, Tia, Ramdan. Hadir Prof. Hadir Bapak. Ya. Alhamdulillah. Saudara, kita lanjutkan ya. 35 sakniki wis berarti hadir semua ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Tadi sudah sumber belajar dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Terus naku ora bakal tersayang, ora bakal ilang sajan kahanane ora. Herlina, PPT-nya bab 1-2 sudah saya berikan ya. Sampun, Bapak. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, lab sebagai metode pendidikan. Ya ini sebagai contoh saja ya, contohnya yang lain ya banyak. Ini sekedar contoh. Misalnya dosen atau guru itu menjelaskan bahwa anak-anak
luas permukaan dari zat luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi. Sudah kan ya, berhenti. Anak-anak sudah dapat informasi. Tapi kalau kemudian sesuai dengan teori hasil penelitian orang terdahulu ya, orang belajar dengan melihat, ada yang entah itu, tapi ya hasil penelitian juga menunjukkan begitu sih. Saya melihat, saya lupa, saya melakukan, saya ingat. Lah, seperti Anda lakukan ngono ya. Kalau Anda itu apa namanya, Anda dibelikan martabak, dibelikan martabak teman. Oh enak, beli di mana ini? Oh di jalan ini, di dekat ini. Ya sudah, Anda makan. Terus esok hari ditanya, ada teman yang tanya, kamu tahu nggak tempat martabak yang enak itu di mana? Alamat Anda cepat lupa mungkin ya, walaupun rasanya enak, tapi kan dengar aja katanya teman di jalan ini. Nah gitu ya, tapi kalau kita tidak melakukan itu tidak mudah untuk mengingat gitu ya, melihat, mendengar. Maka ditanya temannya, saya ingin martabak yang enak, bisa beli di mana ya? Pasti saudara mungkin sudah lupa. Sesek nang dia, saya dulu pernah diberi teman martabak enak katanya jalan ini, tapi lupa saya jalan mana. Lah, itu berarti bahwa memang mendengar atau melihat itu tidak setahan suatu pengalaman atau ilmu itu yang diperoleh karena berbuat. Nah gitu. Artinya gini loh, kalau kemudian saudara itu apa namanya melakukan sendiri ya, mesti kemudian misalnya saya beli martabak sendiri di Jalan Kedintang, pojokan Gang 9. Di situ ada jual martabak, walaupun agak sempit tapi luar biasa, orang yang beli berjubel-jubel, misalnya begitu. Terus Anda melakukan di situ, beli, terus kemudian mungkin beberapa minggu ada yang tanya, misalnya Muhammad Said, kamu pernah, saya ingin martabak yang enak, bisa beli di mana ya? Pasti Muhammad Said langsung jawab, oh kono lho Gang 9 Kedintang, agak sempit tempatnya ngono. Wah, wis langsung ingat, kenapa berbuat. Ya itulah bedanya. Makanya kemudian bagaimana lab ini berfungsi sebagai metode pendidikan. Seandainya guru atau apa namanya dosen itu cukup mengatakan anak-anak luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi, ya sudah berhenti, anak-anak sudah dapat, tapi cepat hilang. Lah, mari kita gunakan metode pendidikan melalui dengan memfungsikan lab sebagai metode pendidikan. Ya apa caranya, jangan diberitahu, biar secara induktif anak melakukan. Misalnya begini ya, di situ kita ambil anak-anak disuruh membawa apa jenis batu gamping. Batu gamping itu dibagi jadi 3, semuanya masanya sama. Yang satu biar bentuk bongkahan, yang satu bagian biar bentuk kerikil, dan yang satu ditumbuk lembut. Ya. Kemudian di situ apa? Direaksikan dengan air. Ya, direaksikan dengan air. Terus kemudian yang lebih cepat ditandai balon yang lebih cepat menjadi besar. Ya, seperti tadi ya, misalnya ada tiga tabung reaksi, dimasukkan bongkahan. Lalu yang kedua kerikil, yang ketiga dikasih serbuk.
Ya, terus sama-sama semuanya ditambahi air, langsung ditutup dengan balon. Mana yang balon cepat naik? Oh, ternyata yang serbuk. Artinya pada serbuk itu terjadi reaksi lebih dulu, yang kerikil kedua, yang belakangan bongkahan. Artinya memang bentuk permukaan, luas permukaan zat yang bereaksi itu berpengaruh terhadap laju reaksinya. Jadi mereka itu tidak diberitahu, tidak given, tidak diberitahu, tapi dari praktikum itu dia bisa menyimpulkan, oh bentuk itu ternyata berpengaruh terhadap laju reaksi. Setelah dipelajari lagi, yang lembut itu memiliki luas permukaan lebih besar daripada yang kerikil atau yang bongkahan. Maka kemudian kesimpulan itu bukan lagi berbunyi bentuk batu gamping berpengaruh terhadap laju reaksi, tapi diganti yang lebih spesifik, yaitu luas permukaan berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, gitu akhirnya. Nah, itu akan lebih mancep, akan lebih mudah diingat dan tahan lama oleh siswa. Seperti Anda praktikum dulu ya, maka nih ini ya, misalnya saudara, Anda bayangkan ya, Anda itu diajari manual DKI tulisan narasi, bagaimana mengoperasikan UV vis, misalnya ngono. Di situ ada tulisannya melakukan preparasi, misalnya CW4, efek penambahan amonium, ditambahi amonium ngono ya. Mana yang nanti panjang gelombangnya lebih panjang dan lain sebagainya. Nah, itu diberi manualnya, misalnya preparasi dengan begini, harus bening, harus pokoknya jernih gitu ya. Umpama biru ya biru yang jernih, jangan ada ketebang-tebang. Terus kemudian sampel dimasukkan kuvet, terus kemudian kuvet dimasukkan ke wadahnya, terus disetel dan seterusnya berapa yang sesuai dengan kira-kira rentang panjang gelombang biru dan seterusnya, gitu ya. Terus nanti dicetak grafiknya, pik-piknya mana yang kemudian itu akan menggambarkan serapannya, ya. Dari serapan dihitung energinya dan seterusnya. Nah, itu umpama bentuknya narasi. Bentuknya narasi, Anda membayangkan dengan narasi itu dibandingkan teman lain yang langsung melakukan preparasi sampel. Mari ngono dia memasukkan ke dalam kuvet. Mari ngono step by step dia lakukan sampai memperoleh gambar grafiknya dan menyimpulkan pengaruh amonium terhadap itu tadi misalnya CW4 itu ya. Nah, itulah yang kemudian bisa terhentikan dan juga bagaimana mengoperasikan UV vis. Nah, gitu ya. Pasti akan berbeda hasilnya anak yang membaca narasi dengan langsung melakukan mengoperasikan sampel menggunakan UV vis, ya. Nah, gitu saudara. Ya Pak, dari sini bisa dipahami, yaitu lab sebagai metode pendidikan. Yang atas itu guru menjelaskan luas bukan itu bukan metode pendidikannya di lab, tapi itu langsung misalnya di depan kelas terus guru menyampaikan informasi itu selesai. Tapi yang dimaksud metode pendidikan itu yang bawah itu loh saudara. Mereka menyimpulkan bahwa luas permukaan berpengaruh terhadap laju reaksi itu dari kegiatan laboratorium. Nah, itu jenenge metode pendidikan dengan memfungsikan lab sebagai metode pendidikan. Menurut yang dimaksud gitu. Umpama mempelajari yang lain lagi, apa mana ya? Nah, itu bisa. Umpama faktor yang lain, umpama suhu ngono ya. Ya apa anak-anak tidak langsung diberi.
bahwa semakin tinggi suhunya semakin cepat laju reaksinya. Biarkan mereka melakukan sendiri. Beberapa yang mungkin direaksikan standar 30 derajat, terus dinaikkan, dipanasi sampai 40 atau 50, terus dipanasi lagi sampai 60. Mana yang lebih cepat? Maka kemudian muncul kesimpulan bahwa semakin tinggi suhunya semakin cepat laju reaksinya. Lah seperti itu yang namanya metode pendidikan melalui laboratorium. Ya, sebenarnya cukup di depan kelas guru menyampaikan anak-anak kalau ada reaksi suhunya dinaikkan itu pasti reaksinya itu lebih cepat. Nah, ya sudah selesai, paling hanya beberapa detik ngomong gitu ya, mungkin tidak 1 menit ya, sudah selesai. Tapi itu juga gampang hilang. Maka kemudian ini punya keunggulan lab sebagai metode pendidikan. Anak menemukan sendiri konsep-konsep yang penting dari kurikulum yang harus mereka pelajari. Oke, sampai di sini ada yang kita diskusikan, saudara. Silakan saudara, silakan ada yang bertanya. Dina Nuryati masih menyimak? Iya, masih Bapak. Ya, bagus. Oke, saya lanjutkan. Pak Emek. Hai. Astagfirullahaladzim saya. Saya on cam saya. Malas. Tunjukkan pesona mas-mas ITB. On cam ada. Dina ini sahabatin. Tunjukkan pesona mas-mas ITB. Oke, aku kangen kalian. Nggak ada Din, nggak ada yang ITB. Masa Cai? Pesonanya tapi ini daripada Bania Ramdan. Gila dia ada Pak Heri tau di sini.
di nomor Alen loh, Alen, len info len. On cam loh Alen. Kok lemes banget sih Len? Lah yo, mari itu lanyet ngono kok Len lemes banget. Dina dulu ya aku Din. Dina kangen Pak Heri nggak Din? Hah? Ingat Pak Heri nggak Din? Iya, Pak Heri dah, sumpah. Anak. Sumpah. Iya. Nggak usah soft spoken deh. Kocak, purpose kocak. Teman-temanku. Keluar. Waalaikumsalam Anis. Assalamualaikum. Dia nggak pakai loh. Nah. Jangan ngomong itu ya jenuh arah-arah itu. Enggak apa-apa, sesekali saya kalau kuliah itu ya saya tinggal minum nang kantor. Arah-arah enggak apa-apa, santai ya. Ini kok kayak apa sinyalnya enggak bagus ya Pak Mabul? Kayak kok kudu error aja. Kemudian yang fungsi yang ketiga, yang terakhir, di situ dikatakan lab sebagai prasarana pendidikan. Ini loh ya, kadang-kadang itu sulit membedakan antara sarana dan prasarana itu kadang agak susah. Ya, kadang membedakan sarana dan prasarana itu agak susah. Terus begini yang gampang. Jalan, umpama jalan gitu ya. Kalau misalnya sepeda motor itu sarana transportasi. Terus kalau Anda itu berangkat dari kos-kosan ke jurusan rumpun kimia, gedung atau tempat parkir, nah itu maka bisa dikatakan sepeda motor itu menjadi prasarana. Karena sarana Anda itu pokoknya bisa sampai, bagaimana bisa sampai jalan, sorry ya, bagaimana sepeda motor itu bisa sampai di parkir, nah itu butuh jalan. Kalau sepeda motornya kita sebut sarana transportasi, untuk mendukung sepeda motor itu bisa jalan dari kos-kosan ke tempat parkir, nah harus ada sesuatu yang mendukungnya. Kalau ada jalan Anda lewat mana? Ya, maka kemudian jalan itu kita sebut sebagai prasarana. Gitu ya, tidak bisa
kita mengendarai motor tanpa adanya jalan, maka jalan menjadi prasarana. Nah gitu ya, supaya tidak bingung. Lah ini lab sebagai sarana pendidikan. Ya tadi dengan dua fungsi yang pertama tadi, itu bisanya didukung oleh lab. Itu ya, maka dengan pada titik ini, lab itu sebagai prasarana pendidikan. Karena di sana ada tempat menyimpan bahan, menyimpan alat, ruang untuk praktikum, meja untuk praktikum. Maka lab itu menjadi sarana, prasarana pendidikan. Wis bisa membedakan ya? Halo, enggak bingung ya saudara? Baik ya, ini sudah pukul 14.08. Sekiranya tidak ada yang kita diskusikan, kita cukupkan pertemuan untuk hari ini gitu ya. Silakan mempersiapkan seperti biasa ya. Anda nanti saya kirim ke Herlina soalnya, terus Anda nulis tangan, terus difoto. Habis difoto jadikan satu file, kalau lebih dari satu lembar, terus diupload sesuai link yang sudah disediakan. Ya, wis ojo tiru-tiru kancane, wis nggarap dhewe, ya kan kelihatan kalau wong areke mek didik mek 35. Ya, wis latihan dhewe, kerjakan gampang-gampang gitu ya. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada yang kita diskusikan, kita cukupkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah sedikit ada manfaatnya. Semoga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya sama. Kalau nggak ada batasnya loh ya, jam 8.40, jam 2.40 nanti berhenti apa namanya, nggak bisa masuk link. Nah terima kasih. Terima kasih Kakak. Hai. Baik guys. Soal. Info Lin, soal Lin. Alen. Hai Alen, besties. Tempat kerja baru nih bos. Anjay. Selepet. Sangat fancy. Yo, apa soalnya Len, oh jambu Alen. Alah. Len aku menunggu live update-mu di second account.